Pagi persembahan RRI Manado. Selamat pagi penonton dan pendengar RRI Manado di mana saja Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Teres Wulonsari menyapa Anda kembali dalam Mutiara Pagi Iman Katolik untuk edisi hari ini Kamis 12 Februari 2026. Dan seperti biasa Anda bisa mengikuti siaran kami ini melalui jaringan terestrial RRI Manado di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 serta live streaming YouTube RRI Manado dan RRI Digital tentu saja. Baik, sudah hadir bersama dengan kita pagi hari ini di aplikasi Zoom narasumber kita yang terkasih Pastor Yohanes Imade Pantias PR. Mari saya sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Pastor Made. Selamat pagi semua, selamat pagi pendengar. Iya, gimana kabar hari ini Pastor? Baik-baik, sehat-sehat semua. Baik, sehat ya, puji Tuhan. Ya. Hujan deras tadi pagi ya, nggak mempengaruhi. Hampir Nggak kebangun, waduh. Ya, padat sekali aktivitas Pastor, tapi bersyukur Pastor masih menyempatkan diri untuk menjadi narasumber di Mutiara Pagi ya. Oke, Pastor, kita awali dengan doa dulu ya Pastor, mari. Ya. Baik, para pendengar RRI Manado dan juga para penonton setia, mari kita membuka permenungan kita pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih atas berkat-Mu untuk kami semua. Kami boleh menikmati kembali kuasa kasih-Mu lewat nafas kehidupan di hari yang baru ini. Saat ini kami mau mengawali seluruh karya kami lewat tuntunan sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati budi kami, agar kami semua boleh mendengar dan merenungkan sabda-Mu dengan penuh syukur sebagai pelita dan suluh bagi langkah perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Hadirlah bersama dengan kami dan berkatilah kami senantiasa. Semua ini kami mohon kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pastor, tema kita hari ini doa yang tak menyerah ya, Pastor ya. Dan bacaan Injil Markus 7, 24 sampai 30. Silakan, Pastor. Baik, saudara-saudari semua, para pendengar RRI Manado dan juga penonton setia. Kita hari ini akan merenungkan sabda Tuhan dari bacaan liturgi harian kita di dalam kalender Gereja Katolik yang diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Sekali lagi Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik para pendengar dan penonton setia RRI Manado, selamat pagi untuk kita semua. Selamat kita mengawali hari yang baru ini dengan penuh syukur. Dan sebagai orang Kristiani, kita biasanya mengawali setiap hari karya dan tugas kita itu dengan doa.
Permenungan kita hari ini saya tuliskan dengan tema doa yang tak pernah menyerah. Nah, mari kita berefleksi sejenak di hari ini. Pernahkah kita merasa kalau doa kita ini seperti semacam menabrak tembok, begitu ya istilah saya pakai, menabrak tembok. Kita terkadang sudah berdoa cukup lama, atau bahkan mungkin sampai menangis, sudah berlutut, tetapi sepertinya Tuhan itu diam. Tidak ada jawaban, tidak ada perubahan, sehingga hati mulai lelah, dan iman pun terkadang goyah. Dalam hati, kita sering bertanya, Tuhan, apakah Engkau mendengarkan doaku? Nah, Injil hari ini sebenarnya menghadirkan kepada kita kisah seorang ibu. Ia itu kalau dilihat dalam sejarahnya bukan orang Israel. Ia bukan bagian dari umat pilihan. Ia bukan orang yang dalam tanda petik punya hak menuntut ukuran saat itu. Ia itu seorang Yunani bangsa kebangsaan Siro-Fenisia. Tetapi ia punya satu hal yang luar biasa, yakni hati seorang ibu yang tidak pernah menyerah dalam doa. Tuhan Yesus datang ke daerah Tirus, ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang tahu. Seolah-olah sebenarnya ia ingin istirahat. Tetapi kehadirannya tentu tidak bisa disembunyikan. Seorang ibu mendengar bahwa Yesus ada di sana. Anaknya kerasukan roh jahat. Bayangkan saja hati seorang ibu melihat anaknya menderita. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat anak sendiri tersiksa dan tidak mampu berbuat apa-apa. Maka ibu itu datang, ia tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon. Ia datang bukan dengan teori. Ia datang bukan dengan argumen teologis yang hebat. Ia hanya datang dengan air mata. Ia datang dengan iman, dan ia datang dengan harapan terakhir dan kepercayaan pasti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Namun yang mengejutkan adalah jawaban Tuhan Yesus yang terasa keras dan tidak sesuai harapan. Biarkanlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara-saudari, kalau kita berada di posisi ibu tadi, mungkin kita sudah tersinggung. Mungkin saja kita sudah berkata, kalau begitu, tidak usah saja. Kita mungkin mundur, kecewa, dan pulang dengan hati yang pahit. Dan ya pasti penuh dengan kekecewaan. Tetapi ibu itu berbeda. Ia malahan tidak menyerah. Ia tidak marah. Dan ia tidak pergi. Ia tetap bertahan dalam kerendahan hati. Dan ia menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jawaban itu terdengar bukan sekedar jawaban yang cerdas ya, tetapi jawaban yang lahir dari iman yang rendah hati dan penuh keyakinan. Ia seolah-olah seperti berkata, Tuhan, aku memang tidak pantas, tetapi aku percaya belas kasih-Mu lebih besar daripada batas-batas manusia. Dan jawaban Yesus pun selanjutnya, karena kata-katamu itu pergilah, sebab setan itu sudah keluar dari anak. Dan yang terjadi mujizat, bukan karena teriakan, bukan karena kemarahan, tetapi karena doa yang tidak pernah menyerah. Saudara-saudari semua, para pendengar RRI Manado dan juga penonton setia pagi hari ini, doa yang dipanjatkan dengan terus-menerus dan tidak pernah menyerah bukan berarti kita memaksa Tuhan. Doa yang tak pernah menyerah berarti tetap percaya walaupun belum melihat hasilnya. Doa yang tak pernah menyerah berarti tetap datang kepada Tuhan walaupun jawabannya terasa lambat. Seringkali kita menyerah terlalu cepat
baru beberapa hari berdoa kita sudah putus asa, baru beberapa bulan memohon kita sudah berkata, mungkin Tuhan tidak menghendaki, jadi berhenti saja. Padahal bisa jadi Tuhan sedang membentuk iman kita, Tuhan sedang memperdalam hati kita, atau Tuhan sedang menguji apakah kita sungguh percaya atau hanya mencari hasil yang cepat dan instan. Seorang ibu dalam kisah Injil hari ini mengajarkan sebenarnya 3 hal besar kepada kita. Pertama, doa lahir dari kasih. Ia bukan berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya. Doa yang paling kuat adalah doa yang lahir dari cinta. Orang tua yang mendoakan anaknya, suami yang mendoakan istrinya, istri mendoakan suami, anak mendoakan orang tua, dan seterusnya. Doa seperti itu tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, doa membutuhkan kerendahan hati. Seorang ibu tadi, ia hanya bisa berlutut di depan kaki Yesus. Ia tidak berkata, saya berhak, atau ia berkata, benar Tuhan, dan seterusnya. Tetapi ia menerima kenyataan dirinya. Tetapi ia tetap percaya pada kebaikan Tuhan. Kerendahan hati membuka pintu mujizat. Yang ketiga, doa membutuhkan ketekunan. Ia tidak berhenti pada jawaban pertama yang terasa keras, tetapi ia tetap tinggal, ia tetap percaya, dan justru disitulah mujizat terjadi. Saudara-saudari semua, mungkin hari ini di antara kita yang sedang berdoa, mungkin untuk keluarganya, untuk kesehatan, untuk ekonomi keluarga, dan lain sebagainya. Ada juga yang berdoa untuk pelayanan agar berkembang, dan sudah lama mungkin berdoa tetapi belum ada perubahan. Injil hari ini berkata kepada kita, jangan menyerah. Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak acuh. Kadang ia menunda bukan untuk menolak, tetapi untuk memperbesar iman dan harapan kita. Kadang ia diam, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia sedang bekerja dalam cara yang kita tidak lihat. Lihatlah ibu tadi, ia pulang tanpa langsung melihat mujizat itu terjadi. Ia pulang hanya dengan satu kalimat dari Yesus. Ia percaya pada sabda itu, dan ketika sampai di rumah, ia mendapati anaknya telah sembuh. Itulah iman, percaya sebelum melihat, melangkah sebelum ada bukti, berpegang pada sabda Tuhan lebih daripada perasaan sendiri. Doa yang tidak menyerah adalah doa yang terus datang kepada Tuhan setiap hari, bukan hanya karena kita butuh, bukan hanya ketika terdesak, tetapi doa yang menjadi nafas hidup. Kalau hari ini kita terasa doa kita belum dijawab, mungkin Tuhan sedang berkata, percayalah sedikit lama, datanglah sekali lagi, jangan berhenti sekarang, karena seringkali mujizat terjadi satu langkah setelah kita hampir menyerah. Ada ungkapan yang mengatakan mujizat mungkin terjadi besok, tetapi sayangnya kita sudah menyerah hari ini. Maka mari kita belajar dari Ibu dalam Injil hari ini. Jadilah pribadi yang tidak mudah tersinggung oleh cara Tuhan bekerja. Jadilah pribadi yang rendah hati, pribadi yang tekun dalam doa, dan ketika nanti kita melihat jawaban Tuhan, entah dia cepat atau lambat, kita akan berkata, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkanku, Engkau hanya membentuk imanku. Saudara-saudari, mari kita membawa semua doa yang mungkin hari ini belum terjawab, semua air mata yang belum kering, semua harapan yang hampir terpendam. Percayalah, Tuhan yang sama yang mendengarkan doa seorang ibu hari ini adalah doa yang hadir di sini dan hari ini. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah menolak hati yang datang dengan iman dan tidak pernah menyerah. Amin. Amin.
Terima kasih banyak Pastor sudah mengingatkan kami semua ya lewat lewat bacaan sabda hari ini tentang doa yang tak menyerah. Jadi tadi ada banyak sudah Pastor sampaikan, mengingatkan kami semua bahwa tadi ada 3 hal besar yang saya sempat catat nih Pastor, bahwa doa lahir dari kasih, doa membutuhkan kerendahan hati, dan doa membutuhkan ketekunan. Ya. Pastor, ya. Sekali lagi luar biasa ini permenungan hari ini, dan kita terbatas oleh waktu Pastor. Ini sudah hampir 5:30. Sebentar lagi Pastor mau pimpin misa nih Iya, harus misa pagi. harus misa pagi. Jadi mari kita tutup dengan doa ya Pastor, mohon dituntun. Baik, para pendengar setia RRI Manado dan juga penonton hari ini, terima kasih kita bersama sudah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Semoga menjadi tuntunan kekuatan bagi kita semua. Dan mari kita menutup permenungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kekuatan sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami semua agar tidak pernah lelah dan menyerah dalam setiap doa dan syukur kami kepadamu dalam setiap permenungan kami atas apa yang kami alami. Engkau mempunyai caramu tersendiri untuk mengabulkan setiap doa permohonan kami. Maka kami mohon kepadamu semoga sabdamu yang kami dengar dan renungkan hari ini mengajak kami untuk semakin setia dalam perjalanan hidup ini, semakin menuntun kami di jalan-Mu untuk tidak pernah menyerah dalam setiap permohonan, syukur, dan doa-doa kami. Sudilah Engkau mendengarkan setiap doa permohonan kami hari ini, setiap keluh kesah, pergumulan, dan air mata kami. Semoga semuanya Engkau kabulkan dan Kau anugerahkan kepada kami semua rahmat yang kami butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Berkati kami semua ya Tuhan, seluruh pendengar RRI Manado, para penonton setia, dan juga siapa saja semua orang yang hadir bersama-sama dengan kami hari ini. Untuk seluruh karya, tugas, dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan kepada tangan kemurahan-Mu. Berkati kami semua, semoga seluruh karya pekerjaan kami hari ini berkenan kepadamu. Dan kini kami mohonkan berkat-Mu atas kami semua. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian hidup dan karya kita, keluarga kita masing-masing, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pastor mewakili pimpinan LPP RRI dan kru yang bertugas. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Yohanes Imade Pantia SPR. Selamat berkarya juga Pastor, Tuhan memberkati selalu. Ya, sampai jumpa minggu depan ya Pastor. Oke, amin. Terima kasih banyak semua. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dan akhirnya penonton dan pendengar Mutiara Pagi Iman Katolik sampai sini dulu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.